Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man naswarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Selamat sore, selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, peserta dan pemirsa kajian Islam virtual. Kali ini kita akan membahas tentang puasa Ramadan. Kajian kitab Safinatus Shalah, kitab penting berkaitan hari ini sudah masuki bulan Rajab. Sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan harapannya dengan mengkaji ini kita cukup bekal untuk memperbaiki kualitas ibadah puasa kita dari tahun-tahun sebelumnya. Kita masuk ke kajian pertama bersama saya Haji Ahmad Saleh Marwani. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai kajian, maka kita akan mengirim hadiah suratul Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Summa hadrati masyayikh wa asatid madbut pesantren wa masyayikh wa asatid madlangitan rahimahumallahu ta'ala wa adaman nafa wa 'ada 'alaina 'ala ahlina 'ala auladina وذرياتنا تلامذنا ببركاتهم وبركات علومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak hadirin, ibu-ibu hadirat, peserta dan pemirsa kajian Islam virtual bab puasa Ramadan yang berbahagia. Kali ini tema kita tentang pendahuluan, definisi dan jenis puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan. Bulan Ramadan sering disebut juga dengan bulan puasa. Penamaan bulan Ramadan dengan bulan puasa karena bulan ini seluruh umat Islam di pelbagai belahan dunia melakukan ibadah puasa. Meskipun pelaksanaan puasanya hampir sering dilakukan berbeda hari. Ada yang lebih awal dan ada pula yang belakangan. Tak jarang fenomena ini menjadi perbincangan hangat di kalangan umat menjelang permulaan dan akhir bulan Ramadan. Dan yang tidak kalah menariknya adalah persiapan umat Islam menjelang masuk bulan suci ini. Orang-orang perantauan beramai-ramai pulang kampung bersilaturahim kepada sanak keluarga, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Sementara ibu-ibu rumah tangga beramai-ramai belanja persiapan puasa dan lain-lain kegiatan. Tidak hanya itu saja, pasar pun ikut bergeliat. Hampir setiap menjelang Ramadan, semua harga kebutuhan pokok naik tajam. Namun sayang, gegap gembita menjelang Ramadan tidak diikuti dengan gegap gembita semangat ibadah. Di awal Ramadan memang ramai luar biasa, membuat pengurus musola dan masjid kebingungan mempersiapkan tempat bagi jamaah sholat tarawih, takjil berbuka, dan lain-lain. Tetapi begitu paruh kedua Ramadan sudah tidak begitu ramai lagi masjid dan musola. Keramaian itu
telah berpindah ke pasar dan mal. Dan yang sangat tragis, di siang hari banyak orang tidak berpuasa. Dengan seenaknya makan dan minum di jalan. Seolah nilai kesakralan ibadah di bulan Ramadan telah mengalami pergeseran di kalangan umat Islam. Fenomena ini terjadi dan berulang setiap tahun. Ada apa dengan umat Islam? Apakah karena mereka tidak tahu dan faham tentang ajaran agama mereka, agama Islam? Atau karena sebab lain? Wallahu a'lam. Bapak Ibu hadirin hadirat, peserta dan pemirsa kajian Islam virtual puasa Ramadan yang berbahagia. Yang kedua, definisi. Puasa atau shaum menurut bahasa adalah al-imsak, yang artinya menahan. Termasuk dalam pengertian ini, pengertian al-imsak adalah firman Allah Ta'ala surat Maryam ayat 26, Inni nadzartu lirrahmani shauma, yang artinya sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Dan puasa dalam pengertian syariat adalah upaya menahan diri dari syahwat, keinginan farji atau kemaluan, dan perut dalam upaya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan sejak terbit fajar shadiq atau waktu subuh sampai dengan matahari terbenam atau waktu maghrib dengan cara yang khusus. Ini saya kutip dari kitab Bahjah Wasail karangan Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i Al-Qadari. Yang ketiga, jenis dan tingkatan puasa. Jenis puasa. Puasa yang disyariatkan itu ada dua macam. Puasa wajib dan puasa sunnah. Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushdi Al-Qurtubi Al-Andalusi dalam Bidayah Al-Mujtahid wa Nihaya Al-Muqtasid membagi puasa wajib menjadi 3 bagian. Yang pertama, puasa yang diwajibkan pada waktu yang khusus, yaitu puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, puasa yang diwajibkan karena adanya sebab, yaitu puasa kafarat, puasa denda atas pelanggaran larangan, seperti puasa kafarat zihar, menganggap haram menggauli istri sebagaimana haram menggauli ibu kandung. Puasa kafarat membunuh seorang muslim dengan tidak sengaja. Puasa kafarat bersetubuh di siang hari di bulan Ramadan. Dan puasa kafarat sumpah karena melanggar sumpahnya. Dan yang ketiga, puasa yang diwajibkan sebab nazar. Dan Syekh Muhammad Nawawi dalam Bahjah Al-Wasail Syarah Masail menambahkan puasa wajib atas perintah imam sebelum pelaksanaan sholat istisqa, sholat minta diturunkan hujan. Sebagaimana kita maklumi bahwasanya ketika kemarau berkepanjangan, sudah kekeringan, ternak, tanaman semuanya tersakiti, begitu juga manusia, maka dianjurkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Sebelumnya dianjurkan berpuasa selama 3 hari. Mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, sampai tingkat RW dan RT memerintahkan warganya untuk melaksanakan puasa. Maka puasa sebelum pelaksanaan sholat istisqa, ini puasanya menjadi puasa wajib. Sedangkan puasa sunnah itu banyak sekali. Syekh Zakaria Al-Ansari menghitungnya sampai dengan 13 macam. Di antaranya yang pertama dan yang kedua, itu puasa hari Senin dan Kamis, atau puasa Senin Kamis. Ini yang pertama dan yang kedua. Dr. Said Muhammad Alawi Al-Maliki dalam catatan kaki kitab Fathul Qarib Al-Mujib At-Tahzib Al-Targhib wa Tarhib menjelaskan bahwa ada 4 keistimewaan puasa hari Senin dan hari Kamis. Yang pertama,
dilaporkannya amal ibadah manusia oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari Senin dan hari Kamis itu amal ibadah kita dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Yang kedua, dibukanya pintu-pintu surga. Pintu surga dibuka hari Senin dan hari Kamis. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menampakkan ampunannya kepada umat manusia di hari Senin dan hari Kamis. Yang keempat, pergantian buku catatan amal penduduk bumi dari buku catatan amal penduduk langit itu pada hari Senin dan hari Kamis. Pelaporan amal ibadah manusia oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keterangan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi di annahu sallallahu alaihi wasallam kana yataharra shaumahuma wa qala innahuma yaumani tu'radu fihima al-a'malu fa inni uhibbu ay yu'rada amali wa ana shaimun rawahu Tirmidzi. Artinya, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bermaksud memuasai kedua hari itu, Senin dan Kamis. Dan beliau bersabda, sesungguhnya hari Senin dan Kamis itu adalah 2 hari dilaporkannya seluruh amal ibadah. Kemudian aku ingin agar ketika amal ibadahku dilaporkan, sementara aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan hadis Nabi SAW riwayat Usamah bin Zaid radhiyallahu an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yaumal itsnain wa yaumal khamis fasuila an dzalika faqala inna a'malan nasi tu'radu yaumal itsnani wa yaumal khamis. Artinya, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Senin dan berpuasa pada hari Kamis. Kemudian beliau ditanya tentang puasa tersebut. Maka beliau menjawab, sesungguhnya seluruh amal ibadah manusia dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan hari Kamis. Bapak, Ibu hadirin hadirat, peserta dan pemirsa kajian Islam virtual puasa Ramadan yang berbahagia. Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi dalam Asy-Syarqawi ala Tahrir mengutip keterangan Imam Ibnu Hajar tentang pelaporan amal ibadah umat manusia oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, laporan harian. Yang kedua, laporan mingguan. Dan ketiga, laporan tahunan. Laporan amal harian dilakukan oleh malaikat sebanyak 2 kali. Amal ibadah yang dilakukan siang hari dilaporkan oleh malaikat siang ketika selesai sholat asar. Dan amal ibadah malam hari dilaporkan oleh malaikat malam ketika selesai sholat subuh. Dan sifat laporan tersebut diberikan secara terperinci. Laporan amal mingguan juga dilakukan 2 kali. Amal ibadah yang dilakukan pada hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin dilaporkan pada hari Senin. Amal ibadah yang dikerjakan pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis dilaporkan pada hari Kamis. Demikian juga dengan laporan amal tahunan dilakukan 2 kali, yaitu pada malam nisfu Sya'ban dan pada malam Qadar atau Lailatul Qadar. Dan sifat kedua laporan ini dilakukan secara global. Hikmah dan faidah dari ketiga jenis laporan ini adalah untuk menampakkan kemuliaan orang-orang yang melakukan aktivitas ibadah di sisi malaikat. Izharu syarafil amilin indal malaikah. Wallahu a'lamu bishawab. Demikian dan terima kasih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر العظيم استغفر العظيم استغفر العظيم استغفر العظيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا حلالا طيبا مباركا في حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقود الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين استمعوا القول فاتبعوا أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.